azizil jabbar mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan liuril qulubi wal absar wa tadhkiratan lidawil albabi wal ittiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuhu ad-da'i ila siratal mustaqim wal hadi ila dinil qayyim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat hidayah yang sampai malam hari ini masih Allah titipkan kepada kita, sehingga ringan kaki kita untuk dilangkahkan ke masjid yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nikmat hidayah adalah nikmat yang paling besar untuk seorang hamba. Saking besarnya nikmat hidayah adalah nikmat pertama yang akan diingat dan disebut-sebut oleh seorang hamba ketika nanti masuk surga. Di dalam ayat yang terkenal yang mungkin kita semuanya menghafal, Allah sebutkan wa qul hamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji syukur untuk Allah yang telah menunjuki kami jalan ini. Seandainya bukan karena hidayah Allah, maka kami tidak akan sampai ke sini. Ayat ini adalah ayat yang pertama kali atau ucapan pertama kali yang akan dibaca oleh penduduk surga ketika penduduk surga pertama kali menginjakkan kakinya di surganya Allah. Tidak ingat siapa pasangannya, tidak ingat apa jabatannya, berapa banyak kekayaannya, tapi orang yang masuk surga, begitu kaki menginjakkan tanah surga, ketika itu pula yang diingat adalah wa qul hamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Maka kata para ulama, nikmat terbesar bukan harta, bukan jabatan, tapi hidayah. Karena nikmat itu yang pertama kali kita ingat ketika kita memasuki surganya Allah Ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita selaku umatnya. Kemarin di awal kajian saya sengaja menyelipkan beberapa pelajaran tentang kiat sukses menuntut ilmu yang saya ambilkan dari kitab Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum. Satu, kemarin supaya kita ini sukses dalam menuntut ilmu adalah menghormati ilmu. Tidak sembarangan meletakkan buku-buku pelajaran yang terisi ayat-ayat Quran, hadis Nabi, belajar dalam kondisi selalu bersuci, selalu punya wudu. Masih ingat Ibu, Bapak Ibu? Masih ingat apa tadi? Lupa. Yang kedua, kata para ulama, ini saya sebutkan ketika awal kajian supaya tidak
tidak hanya ilmu yang bertambah, tetapi ilmu kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita itu sebetulnya tidak kekurangan orang pintar, banyak orang pintar, banyak orang berilmu, tapi kadang-kadang keberkahan ilmu itu yang sedikit, sehingga ini moga-moga jadi bekal kita bersama. Yang kedua, supaya ilmu berkah, ilmu itu mendatangkan kebaikan, kata para ulama, bitakzimi ahlihi, dengan cara menghormati para ulama. Tentu ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang betul-betul mereka sebagai pembimbing umat, bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai hiburan. Karena di zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang umat itu susah juga membedakan mana hiburan, mana kajian, mana tuntunan, mana tontonan, karena mirip semua. Betul nggak Pak? Sekarang ngaji itu lurus-lurus, maksudnya kaku dan lain sebagainya. Jarang kajian yang model seperti itu laris di pasaran. Sekarang itu kan yang laris-laris kan yang lucu-lucu, yang menghibur, yang mengikuti tren dan lain sebagainya. Betul apa tidak? Betul seperti itu. Makanya kadang-kadang Ustaz juga menyesuaikan permintaan pasar. Tapi yang dimaksud di dalam kitab Takrim Muta'alim itu, hormatilah, muliakanlah para ulama yang memang mereka betul-betul ulama, betul-betul pembimbing umat. Satu kisah dari ulama terkenal yang bergelar Syamsul A'immah. Ada ulama gelarnya tidak sembarangan, gelarnya Syamsul A'immah. Ini kalau hidup di zaman sekarang langsung diakui jadi ulama Muhammadiyah. Karena namanya Muhammadiyah banget, Syamsul. Pokoknya ada surya, matahari itu kan langsung diakui itu Muhammadiyah berarti. Kan biasanya di Muhammadiyah kan yang bersinar surya, matahari atau apa gitu. Ini ada ulama gelarnya luar biasa, Syamsul A'immah, mataharinya para imam, mataharinya para ulama. Ini sudah saya terangkan belum kemarin? Sudah. Oh, berarti yang poin ketiga sekarang. Kalau itu sudah ya naik poin ketiga. Gak jadi itu yang tadi. Udah. Saya kira kemarin baru poin pertama. Poin ketiga, supaya ilmu kita tambah berkah dan sukses dalam belajar, nasihat ketiga di sini disebutkan adalah dengan cara bersungguh-sungguh dan meluangkan waktu untuk belajar, bukan nunggu ada waktu sisa. Gambarannya, sederhananya, supaya sukses dalam belajar, berkah ilmunya, kita tidak nunggu ada waktu tersisa, tapi memang kita meluangkan waktu. Tapi kebanyakan masyarakat tidak. Ngaji itu kan nek kober, nek gak kober gak ngaji. Karena rata-rata orang ngaji usianya itu yang sudah sepuh-sepuh. Makanya pada para Muhammadiyah Center itu bukannya madrasah lansia. Karena sekarang banyak orang yang, atau bukan sekarang saja, dari dulu-dulu orang rajin ngaji kalau sudah apa? Sudah lansia, sudah tua. Betul apa betul? Iya. Kenapa enggak semenjak muda? Kenapa Pak? Zaman bapak-bapak muda kayaknya HP belum terlalu masif, belum terlalu ramai gitu. HP gadget itu kayaknya masih cuma untuk SMS, telepon tok.
zaman dulu. Tapi ya belum rajin-rajin pada ngaji. Jadi seolah-olah itu kita itu ngaji kalau ada waktu tersisa kita ngaji, kalau sibuk ya nggak ngaji. Kan rata-rata seperti itu. Betul kayak gitu. Maka di sini dicontohkan poin yang ketiga supaya sukses belajar, betul-betul mau nggak mau harus meluangkan waktu. Memang betul-betul harus meluangkan waktu. Pada subuh sebelum aktivitas lain, mau tidak mau, sibuk tidak sibuk, ada kerjaan tidak ada kerjaan, Quran dulu yang pertama kita pegang. Bisa membuatkan begitu. Sibuk nggak sibuk, ada kerjaan tidak ada kerjaan, padat ataupun tidak jadwal kita hari itu, Quran itu jadi prioritas. Itu namanya meluangkan waktu. Nah kita kan ya, rata-rata itu naik cover ngaji, naik cover buat ngaji. Itu jarang yang berhasil yang seperti itu. Di sini disebutkan contoh ulama terkenal sukses karena betul-betul memperhatikan waktu untuk belajar, memanfaatkan waktu untuk belajar. Disebutkan di sini ulama yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Siapa Bapak Ibu? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ulama yang sangat terkenal. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, guru madhabnya orang Indonesia kan Imam Asy-Syafi'i, itu pernah berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Keilmuannya luar biasa. Saking cintanya terhadap ilmu, ketika beliau sedang sakaratul maut, sakaratul maut sudah detik-detik akhir, ini hadirin itu berkunjung untuk mendoakan beliau. Singkat cerita, beliau meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia siang harinya, malam harinya murid-murid jamaah beliau mimpi dengan mimpi yang sama. Pokoknya mimpinya sama, murid-murid itu mimpinya sama. Mimpinya apa? Ketemu gurunya di mimpi. Lihat gurunya, melihat bertemu gurunya di mimpi. Tapi bukan satu dua murid, banyak murid yang mimpinya sama persis. Lah ketika di mimpi murid-muridnya bertanya kepada sang guru, "Mada tash'uru fin niza? Mada tash'uru fin naza?" Wahai guru, apa yang Anda rasakan saat sakaratul maut? Apa yang Anda rasakan ketika nyawa itu dicabut? Karena katanya kan sakaratul maut itu kayak apa, Bapak Ibu? Itu kalau lirik-lirik pujian di kampus saya masih ada puji-pujian gitu loh. Ya, katanya kayak apa Pak? Gak pernah puji-pujian nih Bapak Ibu. Karena kampus saya itu kampung saudara-saudara dan teman ulama, jadi antara ada dan komal itu mesti puji-pujian. Katanya kayak dipotong-potong lah itu badannya. Bahkan Nabi Muhammad juga ketika sakaratul maut merasakan sakit yang luar biasa. Lah penasaran murid-muridnya tanya kepada guru, "Mada tash'uru bin naza?" Apa yang Anda rasakan wahai guru ketika sakaratul maut? Kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "La ash'uru syai'an walam ash'ur hatta takhruja ruhi." Saya enggak merasa apa-apa tadi ketika meninggal dunia. Ujuk-ujuk roh saya sudah keluar dari jasad saya, dari badan saya. Muridnya tanya, "Kok bisa?" Tanya semua murid-muridnya, "Kok bisa seperti itu?" Karena saya ketika sedang sakaratul maut, saya sibuk memikirkan fi mas'alil mukatab. Saya pas sakaratul maut malah sibuk memikirkan persoalan fikih mukatab. Ngaji gitu loh. Jadi membahas, padahal di detik-detik terakhir hidupnya itu masih saja memikirkan ilmu. Budak mukatab itu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Saya nggak cerita panjang-panjang nanti kelamaan. Saat mau meninggal dunia
Belum yang jenguk itu duduk, Imam Abu Yusuf sudah bertanya, Ramyul jamro raqiban afdalu am rajilan. Jangan duduk dulu, ini saya mau tanya. Menurut kalian lempar jumroh itu lebih bagus naik kendaraan apa jalan kaki? Ini gak usah dijawab, ini pertanyaan dari beliau kepada jamaah yang mau mendoakan beliau. Sakaratul maut, orang-orang datang ingin doakan, sebelum duduk ditanya, jangan duduk dulu, saya pengen nanya ini. Menurut kalian lebih utama mana? Lempar jumroh naik kendaraan apa jalan kaki? Dijawab oleh beberapa yang hadir. Setelah itu dengar jawaban, beliau langsung meninggal dunia. Jadi kalimat terakhir itu ilmu, Pak. Sampai sakaratul maut bahas ilmu. Nah, dulu lah panjenengan kira-kira sakaratul maut bahas apa? Bahas apa? Warisan kayaknya kita ini. Ya Allah. Saking cintanya para ulama terhadap ilmu, mau meninggal saja masih yang diingat-ingat ilmu, bukan yang lain. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa diberi kenikmatan ilmu, merasa nikmat betul kalau dekat dengan ilmu, sehingga kita sukses dalam menuntut ilmu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan tafsir At-Tanwir. Kemarin kita sedang membahas muqaddimah, pengenalan tentang kitab tafsir Tanwir. Ini saya tambahkan sedikit lagi tentang kitab tafsir Tanwir supaya tambah kenal. Karena kalau tidak kenal maka kenalan. Belum kenal ya kenalan. Bagaimana Bapak Ibu semangat mengkaji tafsir Tanwir kalau belum kenal apa itu tafsir Tanwir? Kita mengkaji tafsir Tanwir itu rada berbeda dengan ngaji tafsir biasa, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, kalau tafsir-tafsir yang sudah ada itu ibarat kata kalau dalam tafsir Tanwir itu dikomentari dengan kalimat seperti clipping. Mohon maaf ini bahasanya tafsir Tanwir. Tafsir-tafsir yang ditulis oleh beberapa ulama-ulama modern itu kayak clipping. Clipping itu apa? Ngambil dari kitab tafsir A dimasukkan, ngambil lagi menukil dari tafsir B, tafsir Ibnu Katsir misalkan, dimasukkan. Jadi kayak anak-anak sekolah buat clipping, ngambil dari sini, masukkan, ngambil dari sini, masukkan. Itu bukan Muhammadiyah banget. Kalau Muhammadiyah itu prinsipnya apa? Tajdid, pembaharuan. Mesti ada hal baru yang harus dibahas. Bukan hanya menukil, tapi melahirkan ada pemahaman baru atau melahirkan semangat baru. Contoh misalkan di sini diterangkan kitab-kitab tafsir yang lain jarang membahas terkait misalkan korupsi. Di tafsir Tanwir dibahas tentang korupsi. Korupsi itu kan adanya di zaman, berarti korupsi, praktek korupsi yang kita kenal hari ini kan adanya di zaman modern. Meskipun di zaman Nabi ada model praktek korupsi yang mirip-mirip, tapi namanya hulul. Dan korupsi di tafsir Tanwir dibahas. Kerusakan lingkungan hidup itu dibahas tafsir Tanwir, Pak. Mohon maaf, ketika kami muktamar dan ketika kami konferensi Mufassir Muhammadiyah di Jogja, ya sampai sekarang masih bolak-balik juga pertemuan. Di antaranya yang dikomentari oleh Muhammadiyah, kebanyakan tafsir yang dibahas oleh ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai itu hanya menukil pendapat ulama sebelumnya. Contoh gini, Pak. Di dalam Al-Quran disebutkan ayat Zoharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Itu rata-rata kitab-kitab tafsir menafsirkannya apa? Kemaksiatan.
disebabkan kemaksiatan seorang hamba sehingga muncul banjir, muncul apalagi longsor, gempa dan lain sebagainya. Itu kitab-kitab tafsir yang sebelumnya. Nah, Muhammadiyah enggak. Muhammadiyah ada banjir itu bukan hanya karena ada kemaksiatan, orang jarang sholat, orang zina sehingga muncul banjir, muncul gempa. Itu salah satu sebabnya. Tapi dalam tafsir Tanwir termasuk pertambangan, penebangan hutan secara liar itu dimasukkan juga. Nah, itu kan yang baru kita dapati di zaman-zaman sekarang. Itu dibahas nanti. Makanya majelis tarjih dan tajdid itu kan sebetulnya dulu Prof Iwan, karena kami waktu itu kumpulnya di UMP juga nih Bu. Ketika ormas-ormas menerima tawaran pengelolaan tambang, itu janjinya majelis tarjih dan tajdid tegas menolak sebetulnya tegas menolak gitu. Tetapi kan majelis tarjih dan tajdid itu kan ibarat kata pemberi fatwa, sedangkan yang mengemudi supir kan bukan majelis tarjih gitu loh. Majelis tarjih itu kayak Google Map Pak. Belok kanan, belok kiri, lurus, kanan, kiri. Itu tugasnya majelis tarjih, mengarahkan. Tapi kan Google Map-nya nyuruh belok kanan, supirnya pengen lurus. Halo? Gimana Pak Iwan? Dia lurus, gitu Pak. Namanya asal. Nah itu makanya gini. Ketika kami dulu ditanya gimana kok majelis tarjih kok menyetujui, majelis tarjih gak menyetujui jangan menolak. Tapi majelis tarjih itu hanya kayak Google Map, memberi petunjuk, memberi fatwa. Yang megang setir itu bukan kami. Halo Bapak Ibu. Kemudian di sini diterangkan alasan kayaknya ormas yang punya tafsir, Indonesia nih, ormas yang punya tafsir itu yang pertama kali juga ormas Muhammadiyah. Di sini diterangkan gini, Bapak Ibu sekalian, ngapain Muhammadiyah menulis tafsir? Wong sudah banyak kitab-kitab tafsir yang beredar. Sudah banyak atau belum? Banyak Bapak Ibu sekalian. Bahkan tokoh Muhammadiyah sendiri kan sebetulnya sudah ada yang nulis tafsir. Buya Hamka itu kan tokoh Muhammadiyah. Bahkan menjabat menjadi ketua MUI waktu itu. Punya tafsir nama betul? Tafsir apa? Apa tafsirnya Buya Hamka? 10 jilid Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar Buya Hamka itu ditulis oleh tokoh Muhammadiyah. Di sini dicontohkan lagi Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi punya tafsir, ulama ketua PW Aceh, pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh, itu namanya Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, punya kitab tafsir, namanya tafsir apa? Tafsir An-Nur. Itu sudah punya. Belum lagi yang ulama-ulama terkenal lainnya. Kalau di Indonesia ya, misalkan ada Prof. Quraisy Shihab, ada tafsir Al-Misbahnya dan lain sebagainya. Kenapa sih Muhammadiyah nulis lagi? Bukankah tokoh Muhammadiyah sudah 2 yang nulis? Buya Hamka nulis Al-Azhar, Hasbi As-Siddiqi nulis tafsir An-Nur. Ngapain Muhammadiyah nulis lagi? Ini alasan pentingnya gini Bapak Ibu sekalian. Kenapa Muhammadiyah menulis tafsir lagi?
langsung bela bahas surat Al-Fatihah. Nah, itu bedanya Muhammadiyah itu gitu, sekalian. Muhammadiyah itu bukan hanya kita sebatas ngaji, tetapi ngerti asal usulnya, pentingnya ngaji itu karena apa? Pentingnya ditulis tafsir tanwir karena apa? Jadi kita makin semangat ngaji. Saya ulangi lagi ini. Kitab tafsir itu kan jenis sudah sangat banyak, Pak. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, itu yang paling terkenal. Kalau sekarang di Indonesia tadi ada tafsir Al-Azhar, tafsir An-Nur, tafsir misalkan Prof. Quraisy Shihab, tafsir Al-Misbah dan lain sebagainya. Banyak sekali kitab tafsir. Kenapa capek-capek harus nulis lagi kitab tafsir? Apa enggak pemborosan energi dan anggaran? Pemborosan apa tadi? Halo? Maka alasannya ini alasan pentingnya. Karena kata Majelis Tarjih ketika menyusun tafsir tanwir, tafsir yang sudah ada yang beredar itu ditulis oleh personal pribadi, oleh satu orang. Dan kalau tafsir itu ditulis oleh pribadi, maka hasil tulisannya sangat terpengaruh dari cara berpikir orang itu. Namanya menafsirkan, Pak, kan terserah kita juga yang menafsirkan, terpengaruh oleh background pendidikannya kayak apa, tinggalnya di wilayah mana, itu sangat berpengaruh. Contoh, ini biar Bapak Ibu bisa memahami dengan baik ini. Contohnya, tesis S2 saya, penelitian karya tulis saya S2, saya S2 Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir, itu meneliti kitab tafsir ulama asli Indonesia yang judulnya Tafsir Marah Labid. Itu tulisan ulama asli Banten, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang diaku-aku sebagai mbah dari siapa itu? Mama Gufron. Mama Gufron atau Mama Gufron? Atau sama Batan? Iya, Mama Batan ini. Halo, Pak? Bu? Batan apa? Nah, ya, itu diaku-aku jadi baik. Itu mbah saya, padahal keluarganya sudah batal. Mbah dari mana? Gak ada nasab yang nyambung, aku mbah. Saking terkenalnya beliau, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, imam besar kota Mekah. Bahkan gelarnya tidak main-main, Sayyidul Ulama Il-Hijaz, pemimpin ulama Mekah Madinah. Asalnya dari mana? Banten, Amara, Banten. Pemimpin ulama Hijaz Mekah Madinah ini dari Banten dulunya. Gelarnya Sayyidul Ulama Il-Hijaz. Nulis kitab namanya Tafsir Marah Labid. Itu penelitian saya S2 saya. Contoh, Pak, ini tafsir itu terpengaruhi banget, tergantung siapa yang nulis dan background si penulis. Contoh, ketika Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan surat An-Nisa ayat 59, bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul, terus wa ulil amri minkum. Di tafsir Marah Labid, ulama kelahiran Indonesia, beliau menafsirkan kayak gini: wajib taat ke Allah, wajib taat kepada Rasulullah, dan wajib taat kepada ulil amri. Siapa itu ulil amri? Ulama. Bahkan Syekh Nawawi ini
ulil amri itu siapa? Ulama. Nek taat kepada penguasa, beliau mengatakan mayoritas taat kepada penguasa haram. Boleh dicek di dalam tafsir Marwazi. Ini kan bahaya banget, benar. Taat kepada penguasa haram itu kan bahaya banget. Bahaya apa boleh? Bahaya banget. Kenapa beliau bisa menafsirkan taat kepada penguasa kok haram? Karena Syekh Nawawi tinggal di Indonesia sewaktu zaman penjajahan Belanda. Maka yang jadi pemimpin waktu itu pemerintahan kolonial Belanda, pemerintah penjajah. Lalu taat kepada penjajah boleh? Boleh apa kan? Haram taat kepada penjajah. Makanya di dalam tafsir Marwazi disebutkan taat kepada penguasa haram. Loh, tapi yang baca anak-anak hari ini, pemuda hari ini, jamaah hari ini bahaya atau tidak? Karena tidak paham kenapa beliau menyimpulkan haram. Itu contoh bahwasanya tafsir itu nek ditulis oleh personal pribadi sangat dipengaruhi oleh pemikiran pribadi dan background latar belakang yang nulis. Halo? Bapak Ibu sekalian, tafsir Al-Azhar ditulis oleh Buya Hamka karena Buya Hamka itu puitis banget, kan apa? Ya sastrawan, beliau sastrawan. Maka tafsir tapi rasa sastra, betul apa kan? Kalau yang pernah baca, iya. Kalau yang nulis adalah ahli fikih, buku tafsirnya jadi rasa-rasa kayak tafsir fikih. Lah Muhammadiyah gak pengen seperti itu. Nek nulisnya pribadi, hasilnya sangat terpengaruh oleh latar belakang yang nulis siapa? Yang nulis Ustaz Ferry. Oh, yang nulis Ustaz Ferry pengasuh pondok, mesti nanti hasil tafsirannya bau-bau pondok pesantren. Kalau yang nafsirkan Prof Iwan, mesti bau-baunya ekonomi. Kan orang ekonomi. Kalau yang nulisnya adalah contoh ada tafsir namanya Fidhilalil Quran. Penulisnya Sayyid Qutb, ulama Mesir, ditulis di penjara atau ditulis karena beliau jadi oposisi pemerintah Mesir waktu itu. Isi tafsirnya ya isinya tentang politik. Gitu loh. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu. Makanya berangkat dari kegelisahan ini Muhammadiyah kemudian berinisiatif kita nyusun tafsir, tapi tafsirnya jangan ditulis pribadi, ditulis kelompok. Yang nulis siapa? Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Sehingga kalau ada pemikiran yang itu sifatnya kayak subjektif, berasal dari pribadi salah satu penulis, ulama yang lain, penulis yang lain menyempurnakan atau memperbaiki. Di Indonesia baru dua tafsir yang model seperti ini. Satu yang ditulis oleh Muhammadiyah namanya Tafsir Tanwir, satu lagi yang ditulis oleh Departemen Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama, yaitu Al-Quran dan tafsirnya. Di Indonesia baru dua ini. Kitab tafsir yang ditulis kolektif. Makanya Muhammadiyah termasuk ormas yang memberikan sumbangsi sangat besar dalam dunia tafsir. Jelas Bapak Ibu? Halo? Terakhir sebagai contoh sebelum masuk ke surat Al-Fatihah. Contoh ini contoh tafsir Tanwir itu contohnya gini. Saya ditugasi menulis tafsir Tanwir khususnya juz 15. Saya penulis juz 15, nanti ada juz 26, nanti plus tambahan juz 30. Saya nulis itu. Contoh ketika saya diamanahi oleh Majelis Tarjih dan Tarjih Muhammadiyah menulis tafsir surat Al-Isra. Kalau kitab tafsir yang lain, boleh Bapak Ibu cek, ketika menafsirkan surat Al-Isra, isinya mesti terkait Isra Mi'raj, terkait keberkahan,
Mekah Al-Mukarramah, Palestina dan lain sebagainya. Tapi contoh ini bagaimana Muhammadiyah memberikan kontribusi baru ketika menafsirkan surat Al-Isra ayat pertama yang bunyinya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi di dalam surat Al-Isra ayat pertama ini kan ada kalimat Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Berapa lama? Lailan semalam. Muhammadiyah mikirnya kayak gini. Ini tafsirnya Muhammadiyah kemudian berpikir gini. Dari surat Al-Isra ayat pertama sebetulnya ada isyarat dari Allah kepada hamba-hambanya supaya mikir bagaimana caranya melahirkan moda transportasi super cepat yang bisa menembus batasan waktu sekat waktu dari Mekah ke Palestina semalam tok. Zaman itu kan belum masuk akal, Pak. Zaman Nabi Muhammad masih hidup. Masuk akal nggak? Dari Mekah Palestina satu malam? Nggak masuk akal. Masuk akal apa kan? Nggak masuk akal kalau semalam. Toh naik apa? Naik kota berhari-hari. Kuda mati di tengah jalan kuda. Karena kuda bukan transportasi jarak jauh. Kuda itu kavaleri perang. Bukan untuk transportasi jarak jauh. Jarak jauh ya kota. Berapa hari naik kota dari Mekah ke Palestina? Jalan kaki berapa bulan atau berapa hari dari Mekah ke Palestina? Lah kok ada ayat yang mengatakan dari Mekah ke Palestina cuma satu malam? Muhammadiyah melalui tafsir tanwirnya kemudian menyimpulkan dari ayat ini ada anjuran supaya umat Islam mikir bagaimana caranya kita melahirkan transportasi super cepat. Hari ini ada nggak yang sudah bisa kayak gitu? Ada. Sayangnya bukan dari umat Islam yang melahirkan teknologi seperti itu. Kita kalah setar. Kenapa kalah setar? Karena umat Islam ngaji tafsir hanya menukil pendapat ulama terdahulu, tapi tidak bisa mengambil pelajaran kayak teknologi apa, pelajaran hikmah apa seperti itu. Dan Muhammadiyah kepenginnya melahirkan semangat itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Contoh lagi Muhammadiyah dalam menafsirkan surat Al-An'am ayat 125 nantinya. Belum terbit sih. Kalau Bapak Ibu beli tafsir At-Tanwir jilid 1, jilid 2 itu belum sampai surat Al-An'am. Karena masih dalam proses penerbitan. Insyaallah 2027 30 juz. Insyaallah kalau tidak mundur lagi bisa dinikmati oleh warga persyarikatan. Contoh misalkan di dalam surat Al-An'am. Ini asal muasal kenapa para ilmuwan meneliti. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan ayatnya dulu. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan memberikan hidayah kepada orang itu, maka Allah lapangkan dadanya supaya gampang menerima kebenaran. Jadi hati ini gampang menerima kebenaran. Ciri-ciri Allah ingin memberikan hidayah kepada orang ini. Terus kalimat berikutnya ini yang unik. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tapi orang yang Allah ingin sesatkan, Allah jadikan dadanya sempit. Jadi kenapa? Dadanya sempit. Terus kalimat yang luar biasanya gini. Ka'annama
kalau kita baca secara biasa nggak ketemu mukjizat Al-Quran. Tapi ini kan pesan. Tafsir Muhammadiyah ini ayat kan memberi pesan. Memangnya iya kalau orang naik ke langit itu dadanya sesek nafas? Betul apa betul Pak? Pernah obatnya itu Bapak? Contoh, naik ke atas gunung, semakin tinggi dataran yang kita daki, semakin sesek nafas kita. Konon, secara teorinya oksigen semakin menipis, betul? Lah tapi itu kan nggak kita ambil pelajarannya. Dari dulu kan umat Islam tidak tertinggal sangat jauh oleh teknologi barat. Padahal Quran sudah memberikan gambaran kalau Anda pengen naik ke langit, Anda mesti bisa. Tapi mesti Anda sesek nafasnya. Bagaimana caranya? Buat tabung oksigen dan lain sebagainya. Nah, ini kan nilai pelajaran yang tidak dibahas di tafsir-tafsir biasa, tapi akan dibahas di tafsir tanwir. Jadi nilai teknologi maju ada di situ, sisi medisnya dibahas juga dan lain sebagainya. Itu yang membedakan. Jadi nanti kita berbicara tafsir itu bukan hanya qala Ibnu Katsir, qala Qurtubi, akan ada pembahasan tentang misalkan teknologi di dalam tafsir At-Tanwir. Dunia medis dibahas di dalam tafsir At-Tanwir. Ekonomi dibahas di dalam tafsir At-Tanwir. Karena apa betul kalau gitu? Ya, jadi pokoknya luar biasa banget ulama-ulama Muhammadiyah. Ya, karena memang dari dulu Muhammadiyah ya mengusung semangat tajdid. Harus ada yang baru ini. Apa yang baru? Tafsir, tapi membangkitkan etos kerja, etos teknologi dan lain sebagainya. Jika setelah baca tafsir, anak-anak kita, cucu-cucu kita setelah baca tafsir Al-Isra pengen mengembangkan teknologi transportasi. Membaca surah Al-An'am pengen mengembangkan teknologi keluar angkasa dan lain sebagainya. Harapannya Muhammadiyah seperti itu. Ini baru mau masuk Al-Fatihah ini. Ya insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk di Al-Fatihah. Harapannya Bapak Ibu juga megang mushaf atau bawa catatan supaya lebih maksimal. Insyaallah pertemuan yang akan datang membahas sudah masuk tafsir surat Al-Fatihah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau di Muhammadiyah jelas Muhammadiyah tidak mengamalkan uji-ujian seperti itu. Kayaknya gak ada yang bisa Muhammadiyah yang mengamalkan uji-ujiannya. Kayaknya gak ada. Kalau sikap Muhammadiyah jelas alasan
Kenapa kok misalkan tradisi, kenapa kok ada tadi berbunga di atas makam? Asal usulnya nek dikaji sebetulnya karena zaman dulu masih banyak hewan buas. Jasad dikubur, aroma bangkainya tetap akan tercium oleh hewan itu kan beda dengan hidung kita, Pak. Hidung kita mungkin nggak kerasa, tapi hewan-hewan buas karnivora sensor ini indera penciumannya kan lebih tajam jauh dari kita. Bisa mencium bangkai yang ada di dalamnya untuk mengadukan bau itu ada bunga dan lain sebagainya. Contoh lagi ini karena saya juga tinggal di daerah yang heterogen banget, jadi saya mesti kalau ada hal yang aneh saya cari tahu itu asal usulnya kenapa. Contoh, saya kan tinggal di daerah Kebasen dekat pantai selatan. Setiap suro ini kemarin itu kan ada kayak larung-larung sedekat laut. Saya tidak setuju, jelas tidak setuju. Tetapi asal-muasalnya gini, Pak. Jadi kita bisa apa ya namanya, bisa lebih memahami orang itu lebih toleran juga gitu. Nek dikaji, kenapa kok muncul penyembelihan hewan kepalanya dilarang? Asal-muasalnya itu adalah dulunya daerah Jawa Nusantara kan masih daerah-daerah kemusyrikan yang luar biasa. Sampai datangnya dakwah Wali Songo, betul? Betul bukan? Nah, ketika dakwah Wali Songo masuk, itu masih banyak praktek-praktek kurban tumbal manusia. Bukankah di zamannya Umar bin Khattab itu juga terjadi di daerah Mesir? Bukankah ketika Sungai Nil itu kering, cara mengalir air Sungai Nil itu jalan itu bagaimana, Pak? Yang pernah dengar cerita ini? Tumbal manusia, perempuan harus dikorbankan, disembelih jatuhkan ke Sungai Nil. Sampai datang masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian mengirimkan surat kepada gubernur Mesir. Ini surat dari saya, jatuhkan ke Sungai Nil. Sungai Nil waktu itu sudah kering kerotan, dijatuhi. Suratnya Umar langsung ngalir air ini. Isi suratnya apa? Wahai Sungai Nil, kalau kamu mengalir berdasarkan perintah Allah, tolonglah ngalir setelah dijatuhi surat ini, supaya kemusyrikan tidak terus-menerus terjadi di daerah Mesir. Akhirnya dijatuhi sungainya udah, dijatuhi suratnya Umar, ngalir sungai. Tapi kan kata Imam Ibnu Qayyim, praktek korban tumbal manusia ada dari dulu, Pak. Makanya bukan sok nakut-nakuti, tetapi tumbal ini, tumbal proyek, tumbal A, tumbal B, tumbal C, ada nggak? Ada, sejarahnya ada. Begitu Wali Songo itu bukan 9 wali, bukan. Monggo dibaca tulisan Rahmat Abdullah, buku bagus banget, Wali Songo. Dijelaskan Wali Songo itu bukan 9 wali pas sampai nomor 9, wali 1 nomor 9, enggak. Wali Songo itu kayak lembaga dakwah, disebut sebagai Al-Auliyatul Is'ah. Indonesia ini jadi Wali Songo. Ya, aslinya Al-Auliyatul Is'ah. Itu kayak ormas, Pak, kayak lembaga dakwah, forum dakwah gitu loh. Nah, ketika muncul di Indonesia zaman-zaman sebelum kolonial, zaman sebelum penjajahan, Wali Songo datang, ada tumbal-tumbal manusia. Parah banget ini kesyirikannya. Untuk meminimalisir jangan manusia lah. Kalau toh tidak bisa dihentikan, minimal diminimalisir dulu. Caranya pakai apa? Pakai hewan aja. Meskipun Wali Songo dalam kitab Babat Wali Songo, dalam kitab Wali Songonya tulisan Rahmat Abdullah mengatakan itu kesyirikan, tapi dalam tindakan meminimalisir. Mohon maaf, wayang misalkan. Wayang itu kan banyak para ulama mengatakan itu juga ya bermasalah. Karena dengar apa kan? Makanya ada ustadz terkenal banget di Indonesia ketika bahas wayang langsung dihujat habis-habisan karena menukil pendapat ulama yang mengharamkan wayang. Memang menurut Wali Songo sendiri itu pun di buku tulis nanti dibeli saja, Pak. Judulnya Wali Songo tulisan Rahmat Abdullah, penerbitnya Al-Wafa. Ditulis Wali Songo juga menganggap bahwasanya